Di balik jargon pembangunan dan kemegahan proyek strategis nasional yang diwariskan pemerintahan Joko Widodo, tersembunyi luka, hutang, dan ketidakadilan yang pada hari ini diwariskan kepada pemerintahan Prabowo Subianto. PSN bukan sekedar proyek, ini adalah cermin bobroknya pemerintahan dan tata kelola bernegara yang minim partisipasi warga. Proses perencanaan dan pelaksanaan yang terkesan terburu-buru, kilat dan tertutup, serta tanpa dibekali oleh kajian akademik yang matang. PSN hanya dikuasai oleh elit bisnis dan elit politik Jakarta, bukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Konsolidasi rezim ekonomi dan politik di lingkaran kekuasaan Jokowi menentukan arah pembangunan nasional, wajah Indonesia. Sedangkan rakyat partisipasinya ditutup, pelibatannya dikecilkan, serta proyek tersebut mendapatkan untung bagi segelintir orang di lingkaran Jokowi. Lembaga pengawas dilemahkan, konflik kepentingan dibiarkan subur, dan pelaku bisnis yang terafiliasi Jokowi dibiarkan berkeliaran untuk menggarong proyek negara. Lantas, di mana kepentingan umum yang sering dipidatokan oleh Jokowi di mana itu? Riset dan investigasi Lokataru Foundation sejak Januari hingga Juli 2025 menemukan sejumlah catatan hitam di balik proyek strategis nasional. Sebagian besar proyek dibiayai melalui skema utang luar negeri, ketidakadilan, konflik agraria, tata kelola bermasalah hingga konflik kepentingan, hingga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Harus diakui, dominasi investor dan swasta yang dipelihara oleh rezim politik Jokowi telah menghilangkan makna strategis dari proyek strategis nasional itu sendiri. Wajar jika ada suara kritis yang mengatakan proyek strategis nasional diplesetkan menjadi proyek sengsara nasional atau proyek swasta nasional. Inilah wajah pembangunan selama 2 periode Jokowi memandu negeri ini. Cerita lain di balik kemegahan PSN, tercatat korupsi merajalela, proyek mangkrak, negara merugi, warga kecil direpresi, aktivis yang bersuara kritis terancam dijeruji besi. Inilah legalisme otokratik yang digambarkan oleh Jokowi kepada rakyat di negeri ini. Ribuan warga tergusur tanpa ganti rugi adil, konflik agraria meningkat tajam, serta kasus mafia tanah yang memanfaatkan celah hukum yang dilegalkan oleh negara. Aparat menjadi alat represi, membungkam suara kritis, membungkam protes, menangkap petani, nelayan, buruh, hingga suara-suara kritis yang dilontarkan oleh para aktivis hak asasi manusia dan aktivis lingkungan terancam di dalam jeruji besi. Kerusakan lingkungan berskala besar terjadi. Hutan digunduli, sungai tercemar, kawasan lindung dikorbankan. Di saat bersamaan, mata pencarian warga dihilangkan. Tentu itu semua menggambarkan hancurnya peradaban bagi negeri ini. Publik tak berhenti menuntut. Keadilan harus tetap disuarakan. Hak asasi manusia harus dilindungi. Batalkan proyek strategis nasional bermasalah.